Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK S1 Jenangan. Yang saya hormati Kepala Bengkel Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Yang saya hormati Pembimbing PKL atau Praktisi Kerja Lapangan. Dan saya hormati Ahas Rehan Motor. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayahnya, kesehatan yang kita rasakan pada hari ini. Salam serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita rahmat, hidayahnya setiap dapat kesehatan. Perkenalkan, nama saya Syahrul Dwi Ardiansah, saya dari kelas 11 TB SMB. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari PKL atau Pricing Kerja Lapangan, yaitu yang PSK saya yang terletak di Ahas Rehan Motor yang terletak di Jalan Panjaitan, Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Ya, saya berdiri di sini akan memberikan sedikit ilmu dari saya hasil PKL saya, yaitu cara menservis motor. Ya, pada hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu, yaitu cara menservis motor bebek Scoopy. Pertama-tama yang kita harus perhatikan yaitu langkah pertama yaitu servis. Servis itu hal yang paling penting bagi sepeda motor. Kita harus rajin menservis. Kemudian itu langkah pertama dalam menservis motor Scoopy yaitu dengan cara mencobanya terlebih dahulu dengan cara kita buat jalan. Ya, sudah buat jalan, mari kita masukkan ke tempat servis, lalu nyalakan kotak. Kemudian itu periksa kerusakan-kerusakan seperti starter, bel, seperti rating kanan kiri, rating belakang, terus kemudian lampu depan, lampu jarak pendek jarak jauh, lampu belakang. Nah, kemudian itu kita harus mengecek bagian oli dan oli gardan, apakah itu masih baik atau tidak. Kalau bila itu olinya sudah tidak baik, boleh kita ganti yang baru. Kemudian itu langkah kedua yaitu membuka jok, tujuannya untuk membersihkan throttle. Ya teman-teman, kita dalam membersihkan throttle ini pertama harus mencopot songket-songketnya terlebih dahulu. Ya, kemudian setelah songketnya itu, ya ini jangan sampai lupa yaitu menutupnya dengan kain bagian mesin menuju throttle, karena kalau tidak ditutupi dengan kain bisa jadi ada kotoran yang masuk ke dalam mesin, lalu pada proses langkah pistonnya akan mengalami lecet atau kerusakan sehingga menyebabkan kerusakan pada motor tersebut. Kemudian itu setelah itu barulah throttle itu dibersihkan. Nah, dibersihkan itu tidak boleh menggunakan alat yang sembarangan, harus menggunakan alat halus karena di dalam throttle itu ada sensor, yaitu sensor bensin, di mana itu bendanya sangat sensitif sekali. Dalam membersihkan throttle itu harus menggunakan obeng, setel, dan kain. Lalu dibersihkan secara perlahan-lahan, jangan sampai terkena dengan sensor. Setelah itu jangan lupa membersihkannya dengan kartu cleaner dan dibilas dengan air bensin. Setelah throttle itu bersih, kemudian itu dipasang kembali. Setelah normal, baru ke langkah ketiga yaitu pembersihan CVT. Nah, dalam motor Scoopy ini kita harus sering servis karena motor bebek itu kebanyakan pakai CVT kan. CVT kan kayak sepertinya apa itu rantai, dia itu penggantinya kan fan belt. Kata fan belt itu di bahasanya juga banyak, ada yang ngarani apa itu fan belt itu fan belt, ada linden, ya bahasanya orang-orang itu beda. Bahasanya orang Ponorogo apa? Linden mas ya. Bahasa resminya itu fan belt. Kalau bahasa anak-anak racing itu ya linden. Nah, kemudian itu ya itu harus diperhatikan karena
blinden atau fumble-nya itu tidak kelihatan. Itu harus dirajin diservis, karena kalau tidak diservis pada kita perjalanan jauh tidak tahu fumble-nya itu retak dan bisa menyebabkan putus dan tidak bisa jalan lagi motornya. Nah, itu langkah-langkah membersihkan bak CVT. Yang pertama yaitu kita copot bagian CVT, termasuk magnetnya, termasuk kipas CVT, dinamo, dan tempat roller. Kita cek dulu dengan cara menekuk-nekuk fumble atau linden itu. Apabila linden itu sudah retak atau rusak, mari kita ganti. Kemudian itu memeriksa bagian roller, apakah roller itu masih sudah habis, ganti yang baru, dan mengecek bagian rumah roller dengan cara menekannya dengan dikasih roller, apakah itu rollernya kocak atau tidak. Kalau sudah kocak itu tandanya harus diganti rumah rollernya. Sama juga dengan bagian pengganjal dari rumah roller itu. Nah, setelah itu juga ada seal CVT. Itu bisa menyebabkan kebocoran, itu seal CVT juga ada. Kalau ada yang boros awalnya dari sealnya itu harus diganti. Nah, setelah itu marilah kita tutup kembali, sudah bersih, kita bersihkan menggunakan bensin. Nah, sudah bersih lalu dibilas, terus menggunakan angin pembersih itu, lalu dipasang kembali. Dengan ini pada pemasangan biar hasilnya maksimal, kita kasih alkohol biar hasilnya bagus, lalu dipasang, lalu dinyalakan, dikasih alkohol sedikit-sedikit. Setelah itu baru ditutup. Langkah keempat yaitu menyetel klep. Ini wajib dalam servis Honda standar AHM, yaitu menyetel klep itu harus wajib. Nah, dalam menyetel klep ini menggunakan fuller atau lidah pengukur ukuran 0,10. Nah, pada penyetelan ini harus menggunakan kunci L bintang dengan kunci ring. Nah, setelah saya mengukuran klep dengan kunci fuller atau lidah pengukur, mari ditutup. Kemudian itu lanjut ke perbaikan lainnya dengan melihat apakah ada yang rusak seperti speedo, rating, atau bel. Kemudian itu makasih atas presentasi saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa servis karena motor Honda ini terlalu sensitif. Kalau tidak diperbaiki maka akan terjadi kerusakan. Yang pasti ini yaitu yang khususnya ya motor bebek matic, karena motor bebek matic itu perawatannya sangat rumit sekali ditimbang motor yang personal atau masukan. Kalau motor masukan itu bisa dilihat, yaitu bisa kelihatan tidak rumit. Kalau motor matic itu perawatannya harus cukup efektif, terus rajin servis. Kalau bila ingin servis cepat dan dipercaya mudah, seperti hasilnya bagus cepat, itu di Ahas Rehan Motor yang terletak di Jalan Panjaitan, Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Di sana ada promo yaitu mengganti oli dengan kecepatan 5 detik. Apabila dalam pemasangan oli itu kebelesetan, maka boleh diganti yang baru. Monggo yang mau servis ke Ahas Rehan Motor, nggak apa-apa, dengan cepat, hasilnya cukup maksimal. Apabila ada kerusakan bisa dikembalikan lagi. Dan pelayanannya nyaman, ada TV-nya tersedia, dan segala pelayanannya seperti ada TV, ada tempat minum, itu gratis semuanya, dan full wifi, free wifi. Sekian presentasi dari saya, ilmu sedikit dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video saya. Semoga bermanfaat. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bim.